Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ibrahim dari Universitas Mercu Buana. Eh, saya akan melakukan presentasi tentang pengantar cloud computing eh, untuk memenuhi tugas besar satu. Dosen pengampunya yaitu Rudi Hartono, STMkom. Oke, apakah itu cloud computing? Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet, awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Internet cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada SaaS, Software as Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud. Uh, ada karakteristik SaaS, yaitu yang pertama dikelola dari lokasi pusat. Layanan berupa perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu repot untuk memikirkan mengenai pengelolaan. Hal ini karena software tersebut dikelola secara terpusat. Yang kedua dapat diakses melalui internet karena dikelola secara terpusat. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna memerlukan koneksi internet. Hal ini berarti segala hal yang berkaitan dengan penggunaan software bergantung pada kualitas internet tersebut. Yang ketiga, ada pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Karakteristik lain dari SaaS adalah adanya pembaruan perangkat lunak atau perangkat keras yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Uh, yang kedua, jenis layanan yang kedua dari cloud computing yaitu PaaS. PaaS, Platform as a Service. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Keuntungan PaaS. Yang pertama, pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Yang kedua, fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Kerugian PaaS. Fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform. Bukan keamanan aplikasi kita, jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Yang terakhir ada IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server jaringan, storage, dan ruang data center. Keuntungan menggunakan IaaS, ya, yang pertama pengguna tidak perlu membeli komputer
dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Untuk kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan. Cloud computing untuk keuntungannya, yang pertama jika digunakan dengan benar dan sejauh yang diperlukan, bekerja dengan data di cloud dapat sangat menguntungkan semua jenis bisnis. Disebutkan di bawah ini adalah beberapa kelebihan dari teknologi ini. Yang pertama ada hemat biaya. Komputasi awan mungkin merupakan metode yang paling hemat biaya untuk menggunakan, memelihara, dan memutakhirkan. Perangkat lunak desktop tradisional banyak merugikan perusahaan dalam hal keuangan. Menambahkan biaya lisensi untuk banyak pengguna bisa menjadi sangat mahal bagi perusahaan terkait. Cloud, di sisi lain, tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dan karenanya dapat secara signifikan menurunkan biaya TI perusahaan. Selain itu, ada banyak sekali pembayaran. Pembayaran sesuai kebutuhan dan opsi-opsi lainnya yang dapat diukur, yang membuatnya sangat masuk akal bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada penyimpanan hampir tidak terbatas. Menyimpan informasi di cloud memberi Anda kapasitas penyimpanan yang hampir tak terbatas. Karenanya, Anda tidak perlu lagi khawatir kehabisan ruang penyimpanan atau meningkatkan ketersediaan ruang penyimpanan Anda saat ini. Yang ketiga ada cadangan dan pemulihan. Karena semua data yang Anda disimpan di cloud, mencadangkannya dan memulihkan yang sama relatif lebih mudah daripada menyimpannya di perangkat fisik. Selain itu, sebagian besar penyedia layanan cloud biasanya cukup kompeten untuk menangani pemulihan informasi. Oleh karena itu, ini membuat seluruh proses pencadangan dan pemulihan lebih sederhana daripada metode penyimpanan data tradisional lainnya. Yang keempat ada integrasi perangkat lunak otomatis. Di cloud, integrasi perangkat lunak biasanya adalah suatu yang terjadi secara otomatis. Ini berarti bahwa Anda perlu melakukan upaya tambahan untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan aplikasi Anda sesuai preferensi Anda. Aspek ini biasanya mengurus dirinya sendiri, tidak hanya itu. Cloud computing memungkinkan Anda untuk menyesuaikan opsi Anda dengan mudah. Oleh karena itu, Anda dapat memilih sendiri layanan dan aplikasi perangkat lunak yang menurut Anda paling sesuai dengan perusahaan Anda. Yang kelima, akses mudah ke informasi. Setelah Anda mendaftarkan diri di cloud, Anda dapat mengakses informasi dari mana saja, di mana ada koneksi internet. Fitur yang nyaman ini memungkinkan Anda bergerak melampaui masalah zona waktu dan lokasi geografis. Yang keenam ada penerapan cepat terakhir dan yang paling penting, komputasi awan memberi Anda keuntungan dari penerapan cepat. Setelah Anda memiliki metode fungsi ini, seluruh sistem Anda dapat berfungsi dalam beberapa menit. Tentu saja, jumlah waktu yang digunakan di sini akan tergantung pada jenis teknologi yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda. Untuk kerugian cloud computing, yang pertama terlepas dari banyak manfaatnya, sebagaimana disebutkan di atas, komputasi awan juga memiliki kelemahannya. Bisnis, terutama yang lebih kecil, perlu menyadari kontra ini sebelum masuk teknologi ini. Yang pertama, ada masalah teknis. Meskipun benar bahwa informasi dan data di cloud dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, ada kalanya sistem ini dapat mengalami beberapa disfungsi serius. Anda harus menyadari fakta bahwa teknologi ini selalu rentan terhadap pemadapan dan masalah teknis lainnya. Bahkan penyedia layanan cloud terbaik mengalami masalah seperti ini, meskipun mempertahankan standar pemeliharaan yang tinggi. Selain itu, Anda akan memerlukan koneksi internet yang sangat bagus untuk masuk ke server setiap saat. Anda akan selalu terjebak dalam masalah jaringan dan konektivitas. Yang kedua, untuk keamanan di cloud juga masalah utama lainnya saat berada di cloud adalah masalah keamanan. Sebelum mengadopsi teknologi ini, Anda harus tahu bahwa Anda akan menyerahkan semua informasi sensitif perusahaan Anda kepada penyedia layanan cloud pihak ketiga. Ini berpotensi menempatkan perusahaan Anda dalam risiko besar. Oleh karena itu,
Anda harus benar-benar memastikan bahwa Anda memilih penyedia layanan yang paling aman, yang paling dapat diandalkan. Yang paling dapat diandalkan yang akan menjaga informasi Anda benar-benar aman. Ya, berikutnya ada rawan menyerang, menyimpan informasi di cloud dapat membuat perusahaan Anda rentan terhadap serangan dan ancaman hack eksternal. Seperti yang Anda ketahui, tidak ada satupun di internet yang benar-benar aman dan karenanya selalu ada kemungkinan untuk menyembunyikan data yang sensitif. Berikutnya ada untuk intinya, seperti yang lainnya, komputasi awan juga memiliki pro dan kontra. Meskipun teknologi dapat menjadi aset yang bagus bagi perusahaan Anda, itu juga bisa membahayakan jika tidak dipahami dan digunakan dengan benar. Yang terakhir ada cara registrasi layanan cloud. Di sini saya memilih Azure Cloud. Yang pertama, kunjungi link pendaftaran di https kedua ya seperti ada yang digambar ini yang ada di file presentasi ini. Kemudian habis itu klik tombol Start Free. Nanti kita akan masuk menuju ke halaman login akun Microsoft. Silakan login akun Microsoft atau buat akun jika belum ada. Seperti yang ada di PowerPoint ini. Oke. Berikutnya, setelah login akun Microsoft, kita akan diarahkan ke halaman Azure Free Account Sign Up. Silakan isi data diri di sana. Pada bagian Identity Verification by Phone, silakan isi nomor telepon HP, tekan text me, nanti akan dapat SMS berisi nomor verifikasi. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Oke. Berikutnya, isikan kartu kredit yang akan digunakan pada bagian Identify Verification by Card. Ya, seperti yang ada gambar di sini. Oke. Berikutnya, lanjutkan ke bagian agreement sampai selesai. Setelah itu, setelah berhasil mendaftar, kita mendapatkan halaman You're ready to start with Azure. Klik tombol Go to Portal. Ya, nanti gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk tampilan halaman portal Microsoft Azure. Seperti ini tampilan. Oke. Ya, sekian presentasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak-banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.